Rasulullah SAW mengatakan, la takunu imma'ah, in ahsanan nasu fa'asanu wa in asa'an nasu fa'asau. Kata Rasulullah, Anda itu jangan jadi orang yang labil gitu ya, nggak punya pendirian. Kayak gimana? Kalau orang lain baik ke bawah baik, orang lain jelek ke bawah jelek. Nggak boleh seperti itu. Akan tetapi kata Rasulullah, wattinu anfusakum. Pertegas jati diri dan kepribadian Anda. Gitu ya. Anda itu harus punya obsesi, Anda itu harus punya idealisme. Hal-hal yang menurut Anda itu buruk, jangan diikuti gitu ya. Kalau yang baik, dukung, copy paste bahasanya. Sehingga kata Rasulullah, in asanan nasu fa'asanu, wa in asau falatudlimu. Kalau masyarakat di sekitar Anda baik, dukung, ikut, berperan, berkontribusi dengan kebaikan itu. Tapi kalau seandainya masyarakatnya buruk, falatudlimu. Ingat kata Rasulullah, jangan pernah menyakiti diri Anda sendiri dengan keburukan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Anda. Nah, berangkat dari sinilah kemudian teman-teman sekalian kita melihat ya, bagaimana orang-orang yang atau anak-anak muda yang terbaik yang bahasanya menjadi pendukung utama dakwahnya Rasulullah SAW itu, memang kalau kita lihat dalam sejarahnya ya, mereka adalah orang-orang yang kalau boleh saya katakan, orang-orang yang sudah selesai dengan pembentukan kepribadian mereka. Sehingga dengan celupan Islam saja, mereka udah jadi gitu ya. Biidznillah. Saya ngambil contohnya umpamanya, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mungkin secara hitungan usia beliau itu selisihnya sekitar 3 atau 4 tahun dari Rasulullah, jauh lebih muda dari Rasulullah. Ketika awal pertama kali beliau mengenal Rasulullah SAW itu di masa-masa muda mereka, ya memang sebenarnya mereka sudah mengenal ya. Mengenalnya itu karena ada sebuah kebersamaan atau kesamaan antara mereka. Rasulullah dan Abu Bakar itu, Rasulullah sebelum diangkat jadi nabi ya, anak-anak ketika masih muda itu tidak terlalu banyak ya bergaul untuk hal-hal yang negatif ya. Yang maksud saya negatif itu mabok-mabokan, main perempuan gitu ya di masa itu. Sampai dalam kitab Rohiqul Maktum itu Syekh Al-Mubarakfuri itu pernah bercerita ketika Rasulullah SAW saat itu sedang mengembala kambing ya, lalu sama teman-temannya diajak gitu. Ayo gitu ya, main-main sama kita nih gitu ya. Jangan nyendiri terus gitu ya. Maka sekali dua kali ajakan itu tidak didengar Rasulullah. Tapi untuk kesekian kalinya Rasulullah SAW akhirnya kemudian ingin tahu, ngapain sih yang dilakukan oleh teman-teman itu di malam hari, ketawa-ketawa, jingkrak-jingkrak, nari-nari gitu ya, mabok-mabok bahasa. Rasulullah SAW datang ke pertemuan atau perkumpulan anak muda-mudi gitu ya. Sehingga ketika sudah sampai di sana, ini izin Allah Ta'ala ya. Allah Ta'ala menimpakan rasa ngantuk ya kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW ketiduran. Dan baru bangun itu ketika sudah tersengat matahari itu. Ini udah siang banget. Akhirnya keesokan harinya Rasulullah SAW ingin tahu lagi. Ngapain sih ya yang dilakukan malam-malam itu. Datang lagi, ketiduran lagi gitu ya. Ini cara Allah Ta'ala untuk menjaga kehormatan Rasulullah SAW sedari dini. Kejadiannya seperti itu gitu ya. Dan tidak beda jauh seperti Abu Bakar pun ya tidak pernah menegak minuman keras dan seterusnya. Sehingga kata Rasulullah, kalaulah ada kekasih yang layak dijadikan oleh aku kekasih, maka orang itu adalah Abu Bakar. Tapi aku sudah dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu titik ya di mana para sahabat sebelum masuk Islam itu mereka kepribadiannya, kedewasaannya memang sudah benar-benar terbentuk ya. Yang mungkin salah satu hal yang menjadi catatan kita, bagaimana para sahabat ini sedari dini memang mereka sudah terbiasa hidup dalam kondisi penuh dengan tantangan. Penuh dengan tantangan, penuh dengan tanggung jawab.